Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mudi Nuriati dari Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember dengan NIM D4222151. Dalam video ini saya akan menjelaskan akuisisi dengan kepemilikan penuh 100% periode setelah. Berikut videonya. Saya akan menjelaskan akuisisi dengan kepemilikan penuh 100% periode setelah. Nah, berikut ini merupakan raca saldo dari PT Nusantara selaku induk dan PT Andalas selaku anaknya periode 31 Desember 2016. Selama tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta dikalikan dengan 100% dari akuisisi kepemilikan penuh. Jadi jurnalnya yaitu kas sebesar 100 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Selanjutnya mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta dikalikan dengan 100% dari akuisisi kepemilikan penuh. Jadi jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Selanjutnya menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikali dengan 100% dari akuisisi kepemilikan penuh. Nah, 5 juta ini didapat dari diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Jadi amortisasinya yaitu sebesar 5 juta, perhitungannya yaitu 60 juta dibagi dengan 12 tahun. Jadi jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta, pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Selanjutnya mencatat penurunan goodwill sebesar 25 juta dikalikan dengan 100% dari akuisisi kepemilikan penuh. Nah, sebelumnya goodwill ini sebelum mengalami penurunan yaitu sebesar 100 juta rupiah. Nah, setelah mengalami penurunan menjadi 25 juta rupiah. Jadi jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan jurnal eliminasi periode 31 Desember 2015. Nah, di sini saldo 1 Januari 2015 dengan rasio 100. 100 ini 100% dari akuisisi kepemilikan penuh. Lalu modal saham ini 800 juta didapat dari neraca saldo. Ini sebesar 800 juta. Lalu saldo laba ini juga didapat dari neraca saldo yaitu sebesar 550 juta. Nah, selanjutnya diferensial tanah sebesar 210 juta ini didapat dari soal karena tanah yang mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Nah, bangunan mengalami penurunan sebesar 60 juta. Akumulasi penyusutan bangunan ini didapat dari diferensial per tahun yaitu sebesar 5 juta. Dan goodwill sebesar 100 juta ini didapat dari soal sebelum mengalami penurunan yaitu sebesar 100 juta. Selanjutnya laba bersih sebesar 250 juta ini didapat dari soal di mana PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. Nah, ini tercatat pada investasi dan juga saldo laba. Untuk dividen juga didapat dari soal di mana PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta. Nah, ini mengurangi pada bagian investasi dan juga pada bagian saldo laba. Untuk penyesuaian, ini didapat dari akumulasi penyusutan yang disusutkan sebesar 5 juta dan juga 25 juta ini didapat dari soal di mana menyatakan bahwa hasil evaluasi menentukan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah yaitu 25 juta. Jadi 25 juta ini dikurangi dengan 5 juta lalu tercatat pada investasi sebesar 20 juta. Nah, saldo akhir 31 Desember 2015 pada bagian investasi yaitu sebesar 1.735 juta, modal saham 800 juta, saldo laba 700 juta, tanah 210 juta, bangunan 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan 10 juta, dan juga goodwill 75 juta. Nah, goodwill ini menandakan bahwa goodwill mengalami penurunan yang sebelumnya 100 juta menjadi 75 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan pencatatan jurnal dari perhitungan jurnal eliminasi yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama, mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta, pada dividen diumumkan sebesar 100 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. Nah, 230 juta ini didapat dari melaporkan laba sebesar 250 juta, kemudian terjadi penyesuaian sebesar 20 juta, dan mendapatkan hasil 230 juta. Nah, dividen yang diumumkan ini 100 juta, seperti yang terdapat di soal tadi. Dan investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta, ini didapat dari selisih antara bagian laba atas PT Andalas dengan dividen diumumkan. Selanjutnya, jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya yaitu
Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, ini dapat dari sini. Saldo laba 550 juta didapat dari sini. Diferensial sebesar 250 juta, ini didapat dari tanah dikurangi dengan bangunan, ditambah dengan akumulasi penyusutan bangunan, ditambah dengan goodwill. Dan mendapatkan nilai sebesar 255 juta. Pada investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 605 juta didapat dari sini. Selanjutnya jurnal untuk mengeliminasi pengalokasian diferensial. Jurnalnya yaitu tanah sebesar 210 juta didapat dari sini. Goodwill sebesar 100 juta didapat dari sini. Akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta didapat dari sini. Bangunan dan peralatan sebesar 60 juta didapat dari sini. Dan diferensialnya sebesar 255 juta. 255 juta. Selanjutnya jurnal untuk mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Nah, perlu diketahui bahwa jurnal sebenarnya pada saat melakukan penyusutan, yaitu beban penyusutan ini berada pada posisi debit, sedangkan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan ini berada pada posisi kredit. Akan tetapi karena di sini melakukan pengeliminasian, jadi jurnalnya dibalik sehingga akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan ini berada pada posisi debit dan beban penyusutan berada pada posisi kredit, yaitu sebesar 5 juta. Selanjutnya mencatat penurunan nilai goodwill. Jurnalnya yaitu kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta pada goodwill sebesar 25 juta. Nah, 25 juta ini didapat dari penurunan dari goodwill, yaitu ini sebesar 25 juta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengisian dari kertas kerja konsolidasian. Nah, di sini terdapat neraca saldo yang didapat dari neraca saldo awal tadi, dan juga jurnal eliminasi ini nantinya akan kita masukkan dari jurnal-jurnal perhitungan jurnal eliminasi yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga konsolidasian ini didapat dari neraca saldo dan jurnal eliminasi nanti. Baik, untuk langkah pertama, nah di sini kita mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta di bagian debit, dividen diumumkan sebesar 1 juta di bagian kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta di bagian kredit. Nah ini penghasilan dari anak usaha di bagian debit ini 230 juta, lalu dividen bagian kredit 100 juta, dan juga investasi pada PT Andalas 130 juta di bagian kredit. Selanjutnya, eliminasi saldo awal investasi. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta di bagian debit, saldo laba sebesar 550 juta di bagian debit, diferensial sebesar 255 juta di bagian debit, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 605 juta di bagian kredit. Nah ini untuk saham biasa 800 juta di bagian debit, lalu saldo laba 550 juta di bagian debit, dan diferensial sebesar 255 juta di bagian debit. Lalu di bagian kreditnya, investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 605 juta. Selanjutnya, ini mengeliminasi pengalokasian diferensial. Tanah sebesar 210 juta, goodwill sebesar 100 juta di bagian debit, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta di bagian debit, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta di bagian debit, dan diferensial sebesar 255 juta di bagian kredit. Di sini kita lihat tanah sebesar 210 juta di bagian debit, goodwill sebesar 100 juta di bagian kredit, ini bangunan dan peralatan sebesar 60 juta di bagian kredit, dan 255 juta diferensial di bagian kredit. Selanjutnya, mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta di debit, dan beban penyusutan sebesar 5 juta di kredit. Ini kita jadikan satu, yaitu antara ini, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan di dalam eliminasi pengalokasian diferensial sebesar 5 juta, dan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan pada bagian eliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, jadi menjadi 10 juta di bagian debit. Dan di bagian kreditnya ini beban penyusutan sebesar 5 juta. Selanjutnya, mencatat penurunan nilai goodwill, kerugian penurunan nilai 25 juta, dan goodwill 25 juta. Nah ini, untuk goodwill di bagian kredit 25 juta dan goodwill di bagian kredit 25 juta. Sehingga menghasilkan hasil konsolidasian di mana pada bagian aktiva dan pasiva ini akan balance. Jadi bagian aktiva ini dan juga pasiva ini balance. Dan kemudian jurnal-jurnalnya juga akan balance antara debit dan juga kredit. Nah, kemudian selanjutnya untuk laporan posisi keuangan konsolidasian ini,
pada PT Nusantara selaku induk dan PT Andala selaku anak ini diambil dari kertas kerja konsolidasian, yaitu bagian ini sampai sini. Nah, jadi pada laporan hasil keuangan konsolidasian ini, nantinya pada bagian aktiva dan juga pasiva ini akan balance. Nah, ini di sini dengan jumlah balance-nya yaitu 9 miliar 30 juta. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.